Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih, ada semangat. Saya percaya semua itu ada. Apalagi kita sudah masuk kepada tahun yang baru. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai langkah hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, kasih setia yang Kau tunjukkan kepada kami dengan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, sebagai sahabat yang terbaik yang terus menyertai langkah hidup kami. Kami percaya Engkau pun memberkati, memimpin, memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap terus merenungkan firman Tuhan, supaya hati kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Wahyu pasal 22 ayat 13. Kitab Wahyu ini dimengerti, dipahami sebagai kitab Wahyu yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Wahyu pasal 22:13 mengatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sekali lagi, aku, maksudnya Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, secara umum gereja-gereja di seluruh dunia ini boleh dikatakan sebagian besar, mungkin mencapai 80% gereja-gereja di dunia ini memperingati Natal itu sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia pada tanggal 25 Desember. Tetapi ada beberapa gereja seperti gereja Ortodok dari Rusia, Ethiopia, Ukraina, Serbia, Belarus, dan termasuk berbagai gereja Koptik lainnya. Mereka merayakan hari kedatangan Tuhan Yesus ini justru pada tanggal 6 Januari. Nah, di sini muncul berbagai respon kita. Yang pertama, mungkin ada orang yang kritis, lalu debat sana, debat sini, dan masing-masing mempertahankan pendapatnya. Yang betul itu 25 Desember, sebagian berkata demikian. Lalu yang berkata lain, tidak, yang betul itu adalah 6 Januari. Yang mana yang betul? Sebetulnya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena bukan soal tanggal, tapi soal kehadiran Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Itu yang penting. Tetapi ada juga gereja-gereja yang tidak merayakan Natal dengan alasan di Alkitab tidak ada kata Natal. Sekalipun malaikat sudah beritakan, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Nah, bagaimana sikap kita? Biarlah dengan secara dewasa kita tidak melihat soal yang mana yang betul berdasarkan data sejarah. Karena masing-masing punya pola perhitungan dan masing-masing punya alasannya tersendiri. Tetapi mari kita lihat dari sudut iman kita. Hal yang menarik, ada yang menempatkan kelahiran Tuhan Yesus itu pada tanggal 25 Desember. Jadi ditempatkan di ujung tahun. Bagus toh. Ini sebagai sebuah tanda refleksi bahwa Tuhan yang akan menutup tahun-tahun kehidupan kita. Dengan kedatangannya, Dia menyempurnakan hidup kita. Dia menyempurnakan iman kita. Dia menolong kita. Dia setia. Tetapi bagi yang berpandangan bahwa Natal itu sebaiknya ditempatkan di awal tahun, 6 Januari. Bagus juga toh, tidak jadi masalah. Artinya Yesus menjadi awal tahun yang baru. Sehingga sepanjang tahun, biarpun bisa jadi ada kesulitan, ada bencana,
ada malapetaka, ada bahaya. Tapi selama ada Yesus yang menyertai hidup kita dari awal tahun, tidak jadi masalah toh. Karena Yesus sahabat yang sejati, Allah yang kuat, yang sanggup menolong kita setiap saat. Jadi seperti Tuhan Yesus sendiri katakan melalui kitab Wahyu, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan yang memulai hidup kita di awal tahun ini. Maka nanti Tuhan Yesus juga yang akan menyempurnakan hidup kita di akhir tahun. Bagaimana tahun 2022? Tenang, selama masih ada Yesus, dunia masih berjalan, hidup kita akan selalu aman, nyaman, dan tentram karena ada Yesus. Percaya? Harus percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Buat kami Natal itu bukan soal tanggal, tapi soal kehadiran. Buat kami Yesus itu Tuhan, bukanlah cuma sekedar bagaimana tanggal kejadiannya Tuhan Dia hadir. Tapi yang penting Yesus itu adalah yang memulai awal daripada hidup kami. Dan nanti Yesus juga yang akan mengakhiri, memimpin hidup kami sampai kami terus melewati waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemeliharaan penyertaan Tuhan Yesus adalah sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang jemaat terkasih, kembali saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati sepanjang tahun langkah hidup kita di tahun 2021 ini. Amin.